Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal adalah proses pemilihan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk pembelian aset jangka panjang seperti mesin, gedung, dan proyek baru yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan arus kas positif, dan memperoleh tingkat pengembalian yang memadai. Materi selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, proyeksi arus kas. Nah, perusahaan harus memperkirakan uang yang masuk dan keluar agar tahu kapan modal bisa balik. Selanjutnya, tingkat pengembalian untuk menilai seberapa besar keuntungan dibanding dana yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada risiko, yaitu mencakup ketidakpastian ekonomi, pasar, dan operasional. Selanjutnya ada biaya modal, yaitu bunga atau imbalan hasil yang harus dibayarkan karena penggunaan modal. Selanjutnya ada periode pengembalian, yaitu untuk mengukur seberapa cepat investasi mengembalikan modal. Yang terakhir ada nilai waktu uang, karena uang hari ini nilainya bisa lebih besar daripada di masa depan. Maka semua perhitungan investasi harus memperhitungkan diskonto. Adapun jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, investasi dalam peralatan dan mesin. Keputusan ini untuk membeli atau menggantikan peralatan produksi, mesin, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan sebagai operasional perusahaan. Kedua, investasi dalam properti dan real assets. Keputusan ini untuk membeli, membangun, atau mengontrak properti komersial untuk tujuan operasional atau investasi. Yang ketiga, investasi dalam proyek baru atau ekspansi pasar. Keputusan ini memulai proyek baru yang dapat mencakup pengembangan produk baru, ekspansi ke pasar baru, atau pengembangan kapasitas produksi tambahan. Keempat, merger atau akuisisi. Keputusan untuk mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan atau diversifikasi. Kelima, ada riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan, keputusan ini untuk mengalokasikan sumber daya ke penelitian dan pengembangan produk baru atau peningkatan teknologi. Keenam, proyek infrastruktur. Keputusan ini untuk berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalanan, jembatan, bandara, atau proyek-proyek transportasi lainnya. Ketujuh, energi dan lingkungan. Keputusan ini untuk mengadopsi teknologi atau sumber energi yang lebih ramah lingkungan atau berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung berkelanjutan. Kedelapan, sumber daya manusia (SDM). Keputusan ini untuk mengelatih dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk pelatihan karyawan, pendidikan, eksekutif, atau program pengembangan karyawan. Kesembilan, ada teknologi informasi, yaitu TI. Keputusan untuk mengadopsi atau mengupgrade sistem teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, atau infrastruktur teknologi informasi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Ke-10, ada pasar keuangan. Keputusan ini untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Model-model non-diskonto. Metode non-diskonto adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur nilai dan kelayakan investasi tanpa mengacu pada diskon terhadap arus kas masa depan. Model-model ini sering digunakan dalam analisis investasi modal dan penilaian aset. Berikut ada beberapa model diskonto yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, payback period. Model ini seberapa lama waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan. Dengan
periode pengembaliannya, metode sederhana yang fokus pada waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Yang kedua, ROI, yaitu Return on Investment, dengan rumus laba bersih dibagi investasi. ROI mengukur tingkat pengembalian investasi dalam bentuk persentase dari laba bersih terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. ROI metode yang umum digunakan untuk menilai efisiensi investasi. Keempat ada ARR, Accounting Rate of Return, dengan rumus laba akuntansi rata-rata dibagi investasi. ARR, suatu metode yang menggunakan rata-rata tingkat pengembalian berdasarkan laba akuntansi bersih yang dihasilkan oleh investasi. Ini membandingkan keuntungan bersih dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Adapun IRR, yaitu Internal Rate of Return, tingkat pengembalian di mana net present value sama dengan 0. IRR ini model non-diskonto yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan aliran kas yang dihasilkan oleh investasi. Keenam ada ROA, yaitu Return on Asset, dengan rumus laba bersih dibagi total aset, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Laba bersih dan total aset perusahaan yang dirasiokan. Ketujuh ada ROE, Return on Equity, dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas. ROE ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang diberikan kepada pemegang saham. Ke-8 ada Profitability Index, atau disingkat PI, perbandingan antara net present value dan biaya investasi. Mengukur kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang neto positif dengan biaya awal investasi. Dengan PI lebih besar 1 menunjukkan bahwa investasi layak, sementara PI lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa investasi mungkin tidak layak. Yang terakhir ada net present value, selisih nilai sekarang, arus kas masuk dan keluar. Meskipun net present value sebagian besar dikenal sebagai model diskonto, dalam beberapa konteks juga dapat digunakan sebagai model non-diskonto. Net present value sebagai pengukur pada selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dengan arus kas keluar selama periode investasi. Sekian. Selanjutnya itu perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan dan penyesuaian arus kas adalah langkah penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Ini melibatkan pengukuran dan analisa aliran kas masuk dan kas keluar yang terkait dengan suatu investasi, proyek, atau kegiatan bisnis. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan arus kas mencerminkan situasi sebenarnya dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Nah, ada pula langkah-langkah perhitungan dan penyesuaian arus kas. Yang pertama, identifikasi arus kas relevan, seperti pendapatan dan biaya. Kedua, menentukan periode dari analisis. Yang ketiga, menghitung arus kas bersih tiap periode. Yang keempat, diskontokan arus kas jika hal ini diperlukan. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan pajak, depresiasi, perubahan modal kerja, risiko, sunk cost, dan inflasi. Keputusan investasi modal sangat penting karena memengaruhi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Kesalahan analisis dapat menyebabkan kerugian besar. Sehingga evaluasi investasi harus dilakukan dengan teliti dan berbasis data keuangan.